Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Pengaruh Sosial Dinamika Kelompok, Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Kami akan menjelaskan materi pengaruh sosial dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kholikul Hadi. Berikut adalah anggota dari kelompok 4. Saya akan memberikan contoh social influence dengan judul 12 Angry Men yang berasal dari pengalaman pribadi Rose ketika dia dipanggil menjadi juri. Ada 12 anggota juri yang sebagian besar berpikiran sama, yaitu anak tersebut bersalah. Sang jaksa telah memaparkan bukti dan juga saksi mata bahwa anak tersebut membunuh ayahnya. Lalu mandor mengambil voting siapa yang setuju anak tersebut bersalah. 4 orang dengan cepat setuju, lalu 7 orang dengan terlalu setuju. Lalu tersisa 1 orang yaitu juri 8 yang menolak. Para juri berusaha untuk meyakinkan dan memojokkan juri 8. Pada akhirnya dia menjelaskan sumber keraguannya, menawarkan alasan untuk pandangannya, dan seiring waktu, arus bergeser dan dia menang. Jadi putusan juri yaitu anak tersebut tidak bersalah. Ini juri mencapai putusannya, jawabannya jatuh pada social influence, yaitu proses interpersonal yang mengubah pikiran, perasaan, atau perilaku orang lain secara langsung, tetapi seringkali sangat halus dan tidak langsung. Majority influence atau pengaruh mayoritas adalah tekanan sosial yang diberikan oleh sebagian besar kelompok pada anggota individu, seperti yang bisa kita lihat pada gambar, dan faksi yang lebih kecil dalam kelompok. Situation adalah prosedur eksperimental yang dikembangkan oleh Solomon Asch dalam situasinya tentang conformity dengan pendapat kelompok. Peserta percaya bahwa mereka membuat penilaian perseptual sebagai bagian dari sebuah kelompok, tetapi anggota lainnya adalah sekutu yang sengaja membuat kesalahan pada uji coba tertentu. Berikut merupakan hasil dari Asch Study of Conformity. Di beberapa penelitian, Asch menemukan bahwa orang menyesuaikan diri pada sekitar sepertiga dari percobaan. Apakah sebagian kekuatan situasi Asch berasal dari suara bulat mayoritas? Asch meneliti kemungkinan ini dengan menjalankan studinya lagi, tetapi kali ini dia menyediakan setiap subjek dengan pasangan. Hasilnya, tingkat conformity mereka dipotong menjadi seperempat tingkat sebelumnya. Why is unanimous majority so influential? Pertama, pasangan membuat situasi yang sangat memalukan berkurang. Lalu, individu yang menghadapi mayoritas sendirian tanpa sekutu menanggung 100% tekanan kelompok. Lalu, semakin besar ukuran koalisi minoritas, semakin kecil koalisi mayoritas. How many people does it take to create maximum conformity? Dengan satu orang lain dalam kelompok konformitas adalah 3%, dengan dua orang lainnya meningkat menjadi 13%, dan dengan 3 atau lebih menjadi 32%. Dengan lebih dari 3 lawan, kesesuaian hanya meningkat sedikit. Social impact theory analysis adalah pengaruh sosial yang dikembangkan oleh Bibb Latané yang menyatakan bahwa pengaruh dari suatu sumber pengaruh bergantung pada kekuatan, kedekatan, dan jumlah orang atau sumber yang hadir. Berikutnya, kita akan membahas mengenai conformity. Nah, conformity itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah kesesuaian. Nah, conformity sendiri itu memiliki arti suatu jenis pengaruh sosial yang melibatkan perubahan keyakinan atau perilaku agar sesuai dengan kelompok, atau juga bisa yielding to group pressures atau nurut dengan tekanan kelompok begitu. Nah, ini kan ada contoh nih di gambar tersebut. Itu ada cewek yang awalnya menggunakan rok tutu. Nah, karena dia ingin untuk bergabung dengan kelompok yang dia lihat itu, jadinya dia merubah cara berpakaiannya sesuai dengan kelompok tersebut agar dia bisa bergabung dan fit in dengan kelompok tersebut. Nah, ini adalah merupakan contoh dasar nih dari conformity. Why do we conform? Jadi, kenapa sih kalau kita melakukan conformity gitu? Jadi, yang pertama adalah normative conformity, yaitu mengubah perilaku seseorang agar sesuai dengan kelompok. Hal ini melibatkan compliance, dan contohnya adalah X situation. Lalu yang kedua ada informational conformity, yaitu seseorang tuh kurang pengetahuan dan ingin cari informasi dari kelompok dan mencari bimbingan dari kelompok tersebut. Atau ketika seseorang tuh berada dalam situasi yang ambigu dan secara sosial tuh membandingkan perilakunya dengan kelompok. Nah, ini melibatkan internalization, dan contohnya adalah eksperimen Sheriff. Berikutnya adalah influential factor of conformity. Jadi yang pertama itu adalah kesesuaian dari tugas. Jadi kesesuaian dari tugas ini tuh dapat meningkatkan maupun dapat menurunkan adanya conformity. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu bagaimana cara melakukan tugas yang sulit, itu bisa jadi membuat orang tuh lebih cenderung untuk menyesuaikan diri. Tetapi kesulitan yang meningkat ini juga dapat membuat orang tuh lebih menerima tanggapan yang berbeda yang menyebabkan untuk
terjadinya penurunan conformity. Lalu yang kedua ada perbedaan individu. Nah, karakteristik pribadi seperti motivasi untuk berprestasi dan kemampuan kepemimpinan yang kuat dikaitkan dengan penurunan kecenderungan untuk menyesuaikan diri. Lalu yang ketiga ada ukuran kelompok. Nah, orang tuh lebih cenderung menyesuaikan diri dalam situasi yang melibatkan antara 3 dan 5 orang lainnya. Lalu yang keempat ada karakteristik situasi. Orang ini lebih cenderung menyesuaikan diri dalam situasi ambigu di mana mereka tuh tidak jelas tentang bagaimana harus menanggapinya. Lalu yang terakhir ada perbedaan budaya. Jadi para peneliti ini telah menemukan bahwa orang-orang dari budaya kolektivis itu lebih cenderung untuk menyesuaikan diri. Lalu berikutnya adalah tipe-tipe conformity. Jadi yang pertama ada compliance, yaitu mengubah perilaku seseorang saat masih tidak setuju dengan secara internal dengan grup. Nah, compliance ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya nanti. Lalu berikutnya ada conversion, yaitu individu mengubah posisi mereka dalam masalah ini karena mereka pikir kelompok itu benar. Lalu ada congruence, yaitu anggota itu setuju dengan kelompok sejak awal. Jadi mereka tidak menanggapi pengaruh kelompok saat mereka mengungkapkan posisi mereka di depan umum. Lalu berikutnya ada identification, terjadi ketika orang menyesuaikan diri dengan apa yang diharapkan dari mereka berdasarkan peran sosial mereka. Lalu yang terakhir ada internalization, itu terjadi ketika kita tuh mengubah perilaku kita karena kita tuh ingin menjadi seperti orang lain. Berikutnya kita akan membahas mengenai studi dan eksperimen dari conformity. Jadi yang pertama itu ada eksperimen Janus. Nah, jadi Janus ini tuh meminta partisipan untuk awalnya memperkirakan jumlah biji yang ada di dalam botol itu berapa. Lalu ditanya secara individu, lalu ditanya lagi secara kelompok. Lalu begitu ditanya secara kelompok dan ditanya lagi secara individu, kebanyakan dari partisipan itu menggeser kepercayaannya dan lebih mengikuti dari keputusan kelompok. Lalu yang kedua ada eksperimen efek autokinetik Sheriff. Jadi pada eksperimen ini Sheriff meminta partisipannya untuk memperkirakan seberapa jauh titik cahaya di ruangan gelap itu bergerak. Nah, padahal kenyataannya titik tersebut itu statis, tetapi tampak bergerak karena ada efek autokinetik. Nah, pada dasarnya gerakan kecil mata ini membuat titik tersebut itu seperti titik cahaya yang sedang bergerak dalam ruangan gelap, padahal sebenarnya titik tersebut statis. Nah, jika ditanya secara individu, jawaban mereka tuh sangat-sangat bervariasi. Namun ketika ditanya sebagai kelompok, Sheriff menemukan bahwa masing-masing individu ini tuh akhirnya memiliki satu keputusan yang sama, yang sentral. Lalu hasil eksperimen ini tuh menunjukkan bahwa dalam situasi yang ambigu, orang tuh akan menyesuaikan diri dengan kelompok yang merupakan contoh pengaruh informasional. Lalu yang terakhir ada ask situation. Jadi psikolog Solomon Asch ini meminta partisipan untuk memilih garis yang cocok dengan salah satu dari ketiga garis yang berbeda. Nah, jika ditanya secara individu, peserta itu akan memilih baris yang benar. Nah, lalu Asin itu juga merekrut beberapa orang khusus yang sengaja untuk menjawab pilihan yang salah. Jadi ketika berada di satu kelompok, orang-orang khusus ini tuh akan menjawab jawaban yang salah. Nah, sehingga sekitar 7-50% peserta mengikuti grup setidaknya tuh sekali. Jadi kebanyakan dari individu ini yang awalnya tuh benar jadi berubah pernyataannya karena mengikuti mayoritas dari grup tersebut. Nah, eksperimen ini adalah contoh dari normative conformity. Jadi peserta itu mengubah jawaban mereka dan menyesuaikan diri dengan kelompok untuk menyesuaikan diri dan menghindari untuk berdiri sendiri. Kondisi di mana sekelompok grup mengikuti permintaan mereka yang dominan atau setuju secara publik, tetapi secara pribadi mereka tidak setuju. Faktor compliance. Yang pertama, cepat tanggap dalam satu grup. Kedua, melihat jumlah yang hadir dan mendominasi dalam pilihan. Ketiga, yakin dengan kesamaan yang dimiliki. Keempat, berada di bawah tekanan sosial. Terdapat 6 teknik compliance. Yang pertama, the door in the face technique. Teori ini memulai dengan meminta komitmen yang besar, kemudian membuat permintaan yang lebih kecil dan lebih masuk akal. Kedua, the foot in the door technique. Teori ini meminta dan mendapatkan komitmen kecil, kemungkinan juga akan memenuhi permintaan kedua yang lebih besar. Tiga, the that's not all technique. Teori ini membuat penawaran semenarik mungkin. Keempat, the lowball technique. Melibatkan membuat seseorang mengambil keputusan dan kemudian meningkatkan persyaratan atau taruhan dari komitmen tersebut. Nah, ada ingratiation. Teori ini melibatkan persetujuan dari target untuk mendapatkan kepatuhan. Dan dalam strategi ini, kita dapat menyanjung target. Lalu ada timbal balik, teori ke-6,
Orang lebih cenderung untuk menurut jika mereka merasa bahwa orang yang lain telah melakukan sesuatu untuk mereka. Sekarang kita sudah sampai di slide obedience. Obedience atau kepatuhan adalah bentuk pengaruh sosial yang melibatkan melakukan tindakan di bawah perintah figur otoritas. Bos mungkin berkata, "Saya menyuruh Anda untuk berkembang. Saya tidak meminta Anda." Perbedaan obedience dengan conformity yang pertama adalah kepatuhan melibatkan perintah, sedangkan kesesuaian melibatkan permintaan. Ketaatan berarti mematuhi seseorang dengan status yang lebih tinggi, sedangkan kesesuaian berjalan seiring dengan orang-orang yang status yang sama. Kemudian yang ketiga adalah kepatuhan bergantung pada kekuatan sosial, sedangkan kesesuaian bergantung pada kebutuhan untuk diterima secara sosial. The Milgram Obedience Experiment. Eksperimen kepatuhan Stanley Milgram yang terkenal dan kontroversial mengungkapkan bahwa kekuatan otoritas dapat digunakan untuk membuat orang patuh. Dalam eksperimen ini, peserta diarahkan oleh eksperimen untuk memberikan kejutan listrik kepada orang lain. Meskipun kejutan itu tidak nyata, para peserta yakin bahwa mereka mengejutkan orang lain. Milgram menemukan bahwa 65% orang akan memberikan kejutan listrik maksimum dan mungkin fatal atas perintah figur otoritas. Kemudian ada Zimbardo's Prison Experiment. Zimbardo mendirikan penjara tiruan di ruang bawah tanah Departemen Psikologi Universitas Stanford dan menugaskan pesertanya untuk berperan sebagai narapidana atau penjaga, dengan Zimbardo sendiri bertindak sebagai supir penjara. Hasil eksperimen penjara Stanford sering digunakan untuk menunjukkan betapa mudahnya orang dipengaruhi oleh karakteristik peran dan situasi yang mereka mainkan. Tetapi Zimbardo juga menyarankan bahwa faktor lingkungan berperan dalam seberapa rentan orang untuk mematuhi otoritas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi, contoh, dan observasi dari obedience. Studi telah dilakukan dengan peserta di negara lain, dengan anak-anak, dan dengan variasi prosedural lainnya. Hasil dari dasar yang sama diperoleh secara konsisten. Banyak orang dengan mudah menerima pengaruh suatu otoritas, bahkan ketika itu berarti menyebabkan potensi kerugian bagi orang lain. Salah satu penerapan yang menarik dari konsep ini adalah pada hubungan perawat dan dokter. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa perawat akan sering melaksanakan perintah dokter meskipun ada alasan kuat untuk percaya bahwa potensi bahaya bisa datang ke pasien. Dan selanjutnya adalah apakah kesesuaian dan kepatuhan unik untuk budaya Amerika? Sama sekali tidak. Percobaan Ash dan Milgram telah diulangi di banyak masyarakat, di mana mereka membuahkan hasil yang kira-kira sama dengan yang terlihat di Amerika Serikat. Jadi, fenomena kesesuaian dan ketaatan tampaknya terjadi melampaui budaya. Banyak penelitian telah melaporkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi daripada yang terlihat pada sampel Milgram di Amerika. Misalnya, tingkat kepatuhan lebih dari 80% telah dilaporkan untuk sampel dari Italia, Jerman, Austria, Spanyol, dan Belanda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang minority influence. Sejarah menunjukkan bahwa mayoritas tidak selalu orang yang tidak setuju, karena terkadang minoritaslah yang berpengaruh dan mayoritaslah yang terpengaruh. Ash menemukan bahwa mayoritas dapat membawa tekanan yang kuat dan berpotensi luar biasa untuk ditanggung oleh minoritas. Tetapi, penelitian lain menunjukkan bahwa minoritas dapat melawan dengan tekanan mereka sendiri. Teori konversi oleh Sergei Moscovici dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa kemenangan mayoritas lebih demokratis daripada kemenangan minoritas. Teori ini menunjukkan bahwa minoritas mempengaruhi dengan cara yang berbeda dari mayoritas. Minoritas mempengaruhi melalui proses validasi. Proses validasi yang dilakukan oleh minoritas lebih tahan lama daripada yang dipicu oleh proses perbandingan pengaruh mayoritas. Validasi tersebut yang mengarah pada penerimaan pribadi, yang menjadikan minoritas sebagai sumber inovasi dalam kelompok. Selanjutnya, dalam salah satu tes pertama teori tersebut, Moscovici dan rekan-rekannya menemukan bahwa minoritas cenderung menghasilkan perubahan yang mendalam dan bertahan lama, sedangkan mayoritas lebih cenderung untuk memperoleh kepatuhan yang terbatas pada pengaturan pengaruh asli. Memprediksi pengaruh minoritas. Teori konversi Moscovici dimulai sebagai pendapat minoritas yang ditolak oleh banyak peneliti, tetapi akhirnya memenangkan bahkan anggota oposisi yang paling keras kepala. Minoritas sangat berpengaruh ketika mayoritas menafsirkan konsistensi secara positif, dan jika minoritas menawarkan argumen yang koheren dan menarik yang bertentangan dengan posisi mayoritas. Mereka juga lebih berpengaruh jika mereka menunjukkan kepercayaan mereka dalam pendapat mereka dengan duduk di kepala meja, atau dengan mengingatkan kelompok tentang pengalaman mereka.
Secara umum, minoritas lebih berpengaruh ketika mereka dianggap sebagai pemain tim yang berkomitmen, kompeten, dan kelompok terpusat. Ada 4 faktor utama yang telah diidentifikasi penting bagi minoritas untuk memiliki pengaruh atas mayoritas. Faktor yang pertama adalah gaya perilaku. Terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah konsistensi, yang kedua keyakinan akan kebenaran ide, yang ketiga tampak tidak bias, dan yang keempat menolak tekanan sosial dan pelecehan. Faktor yang kedua adalah gaya berpikir. Jika minoritas dapat membuat mayoritas berpikir tentang suatu masalah dan memikirkan argumen yang mendukung dan menentang, maka minoritas memiliki peluang bagus untuk mempengaruhi mayoritas. Faktor yang ketiga adalah fleksibilitas dan kompromi. Jika mereka tampak fleksibel dan kompromi, mereka cenderung dianggap tidak terlalu ekstrim, lebih moderat, kooperatif, dan masuk akal. Hasilnya, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengubah pandangan mayoritas. Faktor yang keempat adalah identifikasi. Jika mayoritas mengidentifikasi dengan minoritas, maka mereka lebih cenderung menganggap serius pandangan minoritas dan mengubah pandangan mereka sendiri sejalan dengan minoritas. Selanjutnya yaitu sumber pengaruh sosial kelompok. Sumber pengaruh sosial kelompok ini ada 3, yaitu pengaruh informasi, pengaruh normatif, dan pengaruh interpersonal. Pengaruh informasi ini terjadi ketika anggota kelompok menggunakan tanggapan orang lain dalam kelompok sebagai referensi atau sumber informasi. Nah, pengaruh informasi ini bisa didasarkan pada perkataan Robert Cialdini, yaitu orang berasumsi bahwa suatu perilaku adalah benar ketika melihat orang lain melakukannya. Pengaruh informasi ini berkaitan dengan 2 teori, yaitu teori perbandingan sosial dan teori proses ganda. Lalu ada pengaruh normatif. Pengaruh normatif ini adalah proses pribadi dan interpersonal yang menyebabkan individu merasa, berpikir, dan bertindak dengan cara yang sejalan dengan norma, standar, dan konvensi sosial. Menyebabkan anggota merasa, berpikir, dan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kelompok. Jika tidak, ia akan merasakan ketidaknyamanan yang sangat besar, bahkan bisa memicu aktivitas di bagian otak yang terkait dengan rasa sakit, ketakutan, bahkan stres. Lalu yang terakhir adalah pengaruh interpersonal. Pengaruh interpersonal ini adalah tanggapan sosial yang mendorong atau bahkan memaksa anggota kelompok untuk menyesuaikan diri. Pengaruh sosial yang dihasilkan dari anggota kelompok ini secara efektif mendorong conformity dengan mengecilkan hati atau bahkan menghukum ketidaksesuaian yang ada. Sekian presentasi materi pengaruh sosial dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan.